Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya adik-adik kelas 10 bahasa? Ya. Bagaimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu, semangat selalu dalam menuntut ilmu ya. Walaupun masih dalam kondisi seperti ini. Semoga secepat mungkin kondisi bumi semakin membaik. Amin. Sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu kembali melalui langsung ya via offline, bukan online lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik kelas 10 bahasa, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa. Moga bisa dibuka oleh Mas Fafian Azmi, bisa dipimpin berdoa. Mari kita awali pembelajaran akidah akhlak kali ini dengan baca surah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Fafian Azmi. Baik adik-adik, ini merupakan pertemuan pertama ya dengan Ustazah, karena Ustazah diamanai untuk mendampingi adik-adik semua di sini, khususnya adik-adik kelas 10 bahasa. Alangkah baiknya Ustazah akan perkenalan ini ya, karena tidak lazim kalau tidak kenal siapa Ustazah ini ya, moro-moro menggantikan Ustadz Chandra gitu. Izinkan Ustazah untuk memperkenalkan diri, nggih. Ya, alhamdulillah itu tadi video singkat mengenai gambaran dari biodata Ustazah. Oke, sekarang Ustazah kepingin memanggil beberapa dari adik-adik bisa memperkenalkan diri. Kalau semua Ustazah panggil, nanti habis waktunya untuk perkenalan saja. Ya. Baik, yang pertama Ustazah kepingin tahu Dek Fafian Azmi ini dari mana, Dek? Ya, saya dari Lumajang, lulusan MTSN 1 Lumajang. Oh, dari Dipanggil Fafian ya. Oke, dipanggilnya Fafian. Fafian. Oke, nanti kalau Ustazah butuh apapun yang berhubungan dengan kelas 10 bahasa, Ustazah menghubungi jenengan ya. Baik, Lumajang, yang kota terkenal dengan pisangnya ya. Oke, sekarang Dek Pasya Halabi Ihsana ini. Dari mana Dek Pasya ini? Saya asalnya dari Malang, Bu, asli Malang. Malang, Arema. Malang mana? Ya. Bululawang, Bu. Bululawang. Oh iya ya. Apanya masjid, Dek? Masjid. Saya Senggrongnya, Bu. Desa Senggrong. Rumah saya sebelah masjid pas. Masjid Senggrong tapi bukan yang Bululawang. Oh ya ya ya. Ya salah memang pertanyaannya apanya masjid ya. Masjid kan banyak ya, Dik ya. Oke. Sekarang di Putri Azkia, dari mana Dek Putri Azkia? Saya dari Blitar. Oh, dari Blitar. Bocah peh ya. Dari mana? Lulusan mana, Dek Putri? Saya dulu lulusan Malang, SMP Negeri 23 Malang. SMP Negeri 23 Malang.
Oh, di mana itu, Dek? Di daerah Kedung Kandang. Oh, daerah Gedung Kandang. Oke. Selanjutnya terima kasih Dek Putri. Baik adik-adik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, ya, nanti absensinya, bagaimana Ustazah absensinya, Ustazah? Absensinya nanti Ustazah kirimkan link Google Form-nya. Oke. Terus diisi di situ. Resuman materi hari ini juga ada. Jadi adik-adik, apa sih pembelajaran hari ini? Ya, juga Ustazah minta kesan pesan pertama adik-adik diajar Ustazah gitu. Sebagai apa evaluasi untuk Ustazah ke depannya gitu ya. Itu untuk absensinya. Ditutup sampai kapan Ustazah? Sampai besok jam 23.59 ya. Oke, paham semuanya? Jadi absensinya melalui Google Form. Oke. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Ada yang tahu bab apa, Dek? Sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Baik. Untuk pertemuan yang lalu, jelaskan tentang apa? Tentang apa namanya? Perilaku buruk kayak ria, ujub dan kawan-kawannya. Ya, akhlak tercela. Ya, akhlak tercela. Ya. Apa saja akhlak tercela yang dijelaskan? Ada hubbud dunya, ada ya? Iya. Apa hubbud dunya, Devika hari ini? Cinta kepada dunia, tapi yang berlebihan Kepada dunia. Namanya hub itu cinta, ad-dunya itu dunia. Jadi hubbud dunya itu cinta dunia. Selanjutnya ada apa lagi? Yang kedua, Hasad, hasad. Apa Dena Jua hasad itu? dengki atau benci. Ya, dengki, iri, itu hasad. Ya. Terus apa lagi? Ujub, Apa? ujub, Ujub. Apa Dezian ujub itu? selalu membanggakan diri sendiri. Bangga dengan dirinya sendiri. Aku loh, pewinter. Aku loh cantik sendiri ya. Itu kan membangga-banggakan dirinya sendiri. Itu namanya ujub. Ya. Yang pertama hubbud dunya, yang kedua hasad, yang ketiga ujub. Ada lagi? sombong. Sombong. Dek Zalfa, sombong ya. Sombong itu apa? Membusungkan dada ya. Kayak apa? Apa ya sombong? Punya ini bagus, terus sombong ya. Apalagi ada lagi, Dek? Ria. Ria. Ya. Ria itu apa? Ada yang tahu ria? Menampakkan ya. Jadi ditambah-tambahkan. Melihatkan amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas, tapi karena ingin dipuji orang. Gitu. Itu ria. Baik, itu tadi pembelajaran kita di bab 1. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat Allah. Ya. Kalau kita cinta Allah, ya, misal Ustazah mencintai seseorang, ya, adik-adik ini mencintai seseorang. Ya, tidak lazim kalau tidak mengetahui sifatnya. Ya. Begitu pula dengan Allah. Ya. Kalau kita dinamakan cinta Allah, ya, iman kepada Allah, maka kita harus yakin dan mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Paham sampai sini ya? Jadi Allah itu punya sifat-sifat. Punya Asmaul Husna, punya nama-nama baik ya. Punya juga sifat. Ya. Sifat-sifat Allah. Saya akan share screen. Baik. Sifat-sifat Allah. Ya. Sifat-sifat Allah itu terbagi lagi menjadi
Ada sifat wajib, ya 20 jumlahnya. Ada sifat mustahil, ada 20 juga. Ada juga sifat jaiz. Kita akan mengupas satu persatu dari sifat-sifat Allah tersebut. Itu ya. Ada sifat apa aja, Dek? Feroze, Ichiro. Ada apa aja, Dek? Sifat wajib, mustahil, sifat dan mustahil sama sifat jaiz. jaiz. Oke. Kita lanjut. Yang pertama kita akan membahas mengenai sifat wajib bagi Allah. Namanya sudah wajib. Oke. Apa Ustazah sifat wajib itu, Ustazah? Jadi sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang khusus yang dimiliki oleh Allah. Dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Jadi sifat wajib Allah ini pasti ada di dalam, pasti menjadi milik Allah. Gitu loh. Ya, Allah itu pasti mempunyai sifat ini. Gitu. Itu namanya sifat wajib bagi Allah. Ada berapa, Ustazah? Sifat wajib bagi Allah ada 20. Adik-adik punya PDF bukunya? Punya? Punya ya. Bisa dilihat itu di halaman 21. Tuh ya. Jadi sifat wajib Allah itu sifat yang dimiliki oleh, yang membedakan. Jadi sifat wajib Allah itu membedakan Allah sebagai sang pencipta. Ya. Tuh, itu pengertiannya. Ya. Nah, sifat wajib bagi Allah yang 20 itu, adik-adik, ada dibagi lagi. Ya, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Ya, kita akan membahas satu persatu. Mana yang termasuk sifat nafsiyah, mana yang termasuk sifat salbiyah, mana yang termasuk sifat ma'ani, dan begitu pun sifat ma'nawiyah. Adik-adik pasti masih meraba. Sifat-sifat wajib Allah itu yang mana, Ustaz? Ada yang tahu? Biasanya kalau di desa-desa itu dibuat pujian, Dek. Ya. Wujud kidam baqo. Ya. Pernah tahu? Pernah dengar? Pernah. Itu sifat wajib Allah. Ya. Karena untuk mempermudah maka dibuat pujian itu ya. Buat nyanyian itu. Biar kita bisa menghafal dan mengerti sifat wajib Allah. Kadang orang-orang itu asal nyanyi ya, itu apa sebenarnya itu nggak tahu. Ternyata itu termasuk sifat wajib bagi Allah. Itu ya. Jadi sifat wajib bagi Allah itu dibagi lagi menjadi 4, yaitu ini. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Apa Ustazah sifat nafsiyah itu, Ustazah? Ya. Sifat nafsiyah itu sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah. Jadi ini sudah melekat dengan zat Allah, Dek. Yaitu apa? Wujud. Artinya ada. Ya. Boleh dibaca itu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wujud. Siapa yang mau membaca? Dibuka bukunya, Dek. Ada ya? Di bukunya itu. Surah As-Sajdah ayat 4. Coba Dek Najwa dibaca. Apa, Bu? Dek Najwa dibaca. Dalil itu, kutsinya itu tentang Yang Allahu Allah itu.
Ya Allahul ladzi khalaqas samawati الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Baik, terima kasih Dek Najwa. Itu merupakan dalil qudsi ya. Jadi dalil itu ada dua, Dek. Ada dalil qudsi, ada dalil akli dan dalil. Ya. Kedua, itu ada sifat salbiyah. Ya. Apa usada dalil sifat salbiyah itu sifat yang meniadakan sifat-sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan Allah. Jadi sifat Allah itu kan pastinya sempurna. Ya, jadi kalau salbiyah itu pasti ada dalam kesempurnaannya Allah itu deh. Ya, apa saja yang termasuk sifat salbiyahnya Allah? Ya, yang pertama itu ada qidam, artinya dahulu. Maksudnya apa Ustazah dahulu itu? Dahulu itu berarti apa? Dialah ya Allah itu pencipta yang menciptakan alam semesta berserta isinya. Ya. Maksudnya Allah yang namanya pencipta berarti itu kan mendahului yang diciptakan kan? Nggak mungkin yang diciptakan terlebih dahulu muncul. Pastinya penciptanya terlebih dahulu baru menciptakan kita. Itu yang namanya dahulu, itu seperti itu. Yang kedua yaitu baqo, yang artinya kekal. Maksudnya itu apa? Allah itu tidak pernah punah, ya tidak akan punah, tidak akan binasa, tidak seperti kita. Ya, kita kan akan punah ya Dik ya, pastinya. Itu yang membedakan kita dengan Allah. Yang ketiga yaitu apa? Mukhalafatu lil hawadisi, yaitu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak mungkin ya Allah itu sama dengan ciptaannya, itu tidak mungkin. Ya, maka dari itu sifat wajib, ya, kesempurnaannya Allah. Itu mukhalafatu lil hawadisi. Selanjutnya qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Maksudnya apa? Tidak membutuhkan bantuan orang lain. Beda dengan kita. Kita makhluk sosial yang pastinya harus membutuhkan orang lain. Gitu. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Oke. Yang selanjutnya yaitu wahdaniyah. Artinya esa. Ya, itu Allah pastinya. Itu sifat salbiyahnya Allah. Ya. Esa. Jadi tidak ada sekutunya seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad ya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu esa tunggal, tidak ada sekutunya. Ya. Itu. Kita lanjut. Kita lanjut ke sifat yang selanjutnya. Mana ini ya? Ya, selanjutnya yaitu sifat ma'ani. Apa itu Sada sifat ma'ani? Kok nggak bisa lah. Sifat atau makna, namanya ma'ani ya, yang melihat pada zat dan merupakan kesempurnaan bagi zat. Jadi kalau sifat ma'ani itu, pokoknya intinya semua sifat ini sama, Dik. Ya, merupakan kesempurnaan dari Allah. Gitu.
Kalau lebih jelasnya kita melihat beberapa sifat ma'ani. Itu yang pertama, yaitu ada kudroh, artinya berkuasa. Irodah, artinya berkehendak. Allah itu mempunyai kehendak. Ya. Kehendaknya beliau itu ya tidak bisa dicegah oleh seseorang apapun ya. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, maka insya Allah jadi insya Allah lagi ya. Kun fayakun pasti jadi gitu. Itu namanya kehendak Allah ya. Terus ilmun artinya mengetahui. Mengetahui atas segala sesuatu baik yang nampak maupun yang tidak nampak ya. Kalau kita kan tidak mengetahui deh ya perasaan orang ya, orang itu benci ke kita atau bagaimana itu kan tidak tahu. Tapi kalau Allah itu kerentek hatinya kita itu sudah mengetahui. Kita kepingin apa ya, misal kita berniat baik ya, sudah dicatat sama Allah. Kalau orang lain kita niat baik apapun ya, kalau kita benci ya pasti pandangan orang itu paling ini gitu ya. Kayak gitu kan, nggak tahu kalau makhluknya itu beda dengan Allah ya, yang mengetahui baik itu hal yang tampak maupun tidak tampak gitu. Selanjutnya hayatun artinya hidup ya. Allah itu tidak pernah mati ya, binasa ataupun musnah ya, beda dengan kita ya, yang akan meninggal, yang akan mati, yang akan musnah dan akan binasa. Sama, yaitu artinya mendengar. Ya. Jadi Allah itu pasti mendengar baik itu yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Ya. Kadang ya itu tadi yang ada di dalam hati kita, Allah pasti mendengar. Beda dengan kita. Ya, kalau kita tidak mengungkapkan, ya tidak akan didengar gitu. Selanjutnya yaitu sifat basor, artinya melihat. Ya, kalau tadi kita menjelaskan mengenai sifat wajib, ya, sifat wajib bagi Allah. Kalau sekarang Dek, sifat mustahil bagi Allah. Kalau sifat wajib itu pasti ada di dalam diri Allah, maksudnya pasti menjadi sifat Allah. Kalau mustahil, yang namanya mustahil itu berarti tidak mungkin ya. Tidak pernah Allah mempunyai sifat itu. Gitu. Ya, ini sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Ya, dan sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Namanya kebalikan, misalkan sifat hayyun, hidup, maka kebalikannya tidak mungkin Allah itu bersifat mautun atau mati, binasa. Jadi gitu. Jadi sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah tadi. Tapi kalau di dalam sifat mustahil ini dia tidak ada pembagian lagi seperti yang tadi salbiyah, nafsiyah dan lain-lain itu. Ya. Ini sifat-sifat mustahil bagi Allah. Adam artinya tiada. Hudus artinya ada yang mendahului. Kan tidak mungkin. Karena Allah itu qidam, artinya dahulu. Fana artinya musnah. Terus mumatsalatu lil hawadithi, ada yang menyamai. Terus ihtiyaju li ghairihi, memerlukan yang lain. Enggak mungkin Allah itu memerlukan bantuan orang lain, tidak mungkin. Ya, maka dia termasuk sifat mustahil bagi Allah. Begitu. Ya. Ini waktunya sudah habis ini ya, jam 8.40 ya. Oke, sampai sifat mustahil dulu ya. Jadi selanjutnya ta'adud, yaitu berbilang. Mungkin Allah itu berbilang karena Allah itu esa. Ya,
Ajzun lemah, karoha terpaksa, jahlun artinya bodoh. Tidak mungkin karena Allah itu ilmun, ya, yang maha mengetahui. Hayyun, Allah itu sifatnya hayyun, tidak mungkin mautun, mati. Terus tidak mungkin Allah itu tuli, buta, bisu, zat yang lemah, zat yang terpaksa, ya. Itu makanya itu termasuk sifat-sifat mustahil bagi Allah karena tidak mungkin Allah memiliki sifat-sifat ini. Baik, sampai sini paham ya adik-adik ya? Paham. Paham. Oke. Untuk sifat jaiz dan keutamaan kita mempelajari sifat-sifat Allah ini akan Ustazah jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke. Baik, Ustazah ingin tahu Dik Safana Azka, tadi apa aja Dik? Singkat aja yang Ustazah jelaskan tadi apa? Kita mempelajari tentang apa? Tentang sifat mustahil bagi Allah dan sifat yang tidak mungkin tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin dimiliki. Itu namanya sifat Sifat mustahil sama sifat wajib. Ya, jadi pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat jaiz dan juga sifat dan juga keutamaan kita mempelajari sifat-sifat tersebut. Itu ya adik-adik ya. Paham ya? Jangan lupa nanti Ustazah kirimkan link Google Form sekaligus itu presensi buat adik-adik. Nanti bisa pesan first impression ya, diajar Ustazah itu bagaimana adik-adik ya. Untuk nggak apa-apa, jujur aja adik-adik. Buat apa evaluasi Ustazah ke depannya gitu. Nih. Terima kasih untuk perhatiannya adik-adik semua yang sungguh luar biasa ini kelas 10 bahasa ya. Ustazah berharap semangatnya, istiqomahnya tetap ya, meskipun kita berada di dalam masa-masa seperti ini, apalagi adik-adik ini masih kelas 10 ya, harus semangatnya itu harus masih menggebu-gebu ya. Tidak boleh waduh sudah online malas gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi ya. Baik, mungkin cukup itu yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah bagaimana minggu depan itu apa kita Zoom lagi Ustazah? Insyaallah Ustazah tidak bakal memberatkan adik-adik, tidak Zoom terus enggak ya. Bisa jadi nanti Ustazah mengirimkan link videonya juga, link video YouTube gitu ya. Video pembelajaran gitu. Baik, terima kasih atas perhatian dari adik-adik semua. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.